yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kepatean, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Kepatean. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan sampai jauh kiamat nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu Guru semua. Hari ini saya ingin itu berkolaborasi tentang aksi nyata waktu 1.4 budaya positif untuk memenuhi tugas saya sebagai aksi nyata tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Selanjutnya diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Adik Bagus Setiawan mengajar di SD Negeri 3 Kepatean, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purwokerto. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama dan berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Agenda kita hari ini yang pertama pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif, kemudian tanya jawab dan refleksi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai menghadap lebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa yang mana pada hari ini kita berkumpul di ruangan kelas Bapak Andri untuk membahas tugas dari Pak Andri, yaitu membuat video dalam persyaratan calon guru penggerak, yang mana hari ini adalah diseminasi dan pemahaman budaya positif.
Dari kata budaya positif, insya Allah nanti yang disampaikan oleh Pak Andri pasti menuju kebaikan. Kita dukung dari kegiatan ini, yang mana budaya nanti kalau memang benar-benar bisa kita terapkan dalam sekolah kita, pasti akan membawa dampak positif juga bagi warga sekolah kita. Kita ikuti, semoga benar-benar bisa kita terapkan sehingga SDN Tiga Kepatihan dengan guru penggerak yang lebih banyak, lebih maju, dan menjadi semua budaya-budaya positif bisa dilakukan, menjadikan SDN 3 Kepatihan semakin jaya dan profesional. Silakan ikuti kegiatan ini sampai akhir, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Kita memang mempunyai kesempatan untuk memberi saran dan masukan kepada Bapak Andri, walaupun dia sudah mengikuti calon guru penggerak dan kita ada yang belum ikut, tapi ini juga untuk pengalaman kita. Saya buka acara ini dengan bacaan Bismillah, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang pertama, menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, kodrat anak atau merdeka dan bermain. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri, sedangkan permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Empat, bukan tabula rasa. Anak bukanlah seperti kertas kosong. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Kemampuan kodrat manusia yang berperan menentukan karakter. 6, petani. Pendidik ibarat seorang petani dan murid ibarat biji-bijian. Apabila biji-bijian tersebut ditanam di tempat yang subur dengan perawatan dan sinar matahari yang cukup, meskipun biji tersebut kurang baik, maka akan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Selanjutnya modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan yang terakhir inovatif. Selanjutnya peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru. Selanjutnya menjadi kos bagi guru lain. Dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid dengan memberi kesempatan peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, memberi kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri, serta memberikan kebebasan peserta didik untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Kemudian yang kedua mandiri
belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran, mampu mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya, mampu memotivasi diri tanpa menunggu perintah. Kemudian nilai berikutnya reflektif. Jadi guru penggerak itu harus mampu melihat dirinya sendiri atau mengevaluasi diri, mau melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan agar dapat melakukan perbaikan di masa depan. Kemudian nilai berikutnya kolaboratif. Jadi guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dengan teman sejawat, peserta didik, wali murid, serta pemangku kepentingan guna meningkatkan kemajuan sekolah. Kemudian nilai yang terakhir adalah inovatif. Guru mampu memunculkan ide atau gagasan baru secara tepat guna. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, mampu membimbing, berkepribadian serta dapat menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi tantangan masa depan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menganalisis kebutuhan anggota, memfasilitasi rencana kegiatan, belajar mencari narasumber yang relevan sesuai kebutuhan belajar, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di komunitas. Peran guru penggerak selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Berkolaborasi antar guru serta pemangku kepentingan untuk membuka ruang diskusi positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pembelajaran. Kemudian menjadi tugas bagi guru lain, mampu mendeteksi aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dari rekan sejawatnya, serta mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin dalam meningkatkan pembelajaran. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, membantu peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi belajar serta menumbuhkan karakter. Kemudian modul 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah cita-cita atau impian harapan seorang guru penggerak dalam mewujudkan murid di masa depan. Murid yang merdeka belajar berlandasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian inquiry apresiatif atau IPA. Inquiry apresiatif atau IPA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IPA dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal baik atau positif yang telah ada pada sekolah. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan berkolaborasi memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian ada Bagja. Bagja adalah adaptasi dari konsep inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan dalam konteks perubahan di sekolah. Bagja dapat diartikan sebagai semangat apresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif di sekolah yang mungkin terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian visi guru penggerak yang saya gambarkan adalah mewujudkan siswa berakhlak, berkarakter pelajar Pancasila dan berwawasan global. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan disiplin siswa melalui pembiasaan positif. Dalam mewujudkan visi seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan menerapkan peran sebagai guru penggerak dalam mencapai prakarsa perubahan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif atau melalui tahapan belajar. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan visi guru penggerak yang
Selanjutnya modul 1.4 budaya positif. Peran saya dalam guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, kemudian restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentu saja sangat ada keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional KHD atau KHD Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, dukungan dan penghargaan, kemudian kesepakatan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk kedisiplinan yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Marilah menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Selanjutnya, teori kontrol. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, otak dan pikiran kita. Memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya. Kemudian Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian tadi berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, atau penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kebesaran. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, atau banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berhenti, murid-murid berbuat hal tertentu. Yang A, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun namanya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi
kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang B, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang C, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa dulu tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang D, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perumusan rangka tersebut. Kemudian Stephen R. Covey atau Principle Central Learning 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian lanjutnya yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu disiplin? Karena disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana kelas yang merdeka. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, maka dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan mereka agar dapat berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
kata merdeka menurut KHD adalah mardika itu karyawannya, jarwahnya, ora mung lepasing pamrih ing uga kawat kuwasa aman diri wiyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. The Petrus Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi, hukuman atau penghargaan. Diana Dosen dalam bukunya Expressing Soul Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka juga sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak berkemungkinan membutuhkan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalannya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan situasi pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembuka saya menghargai nilai kebajikan kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di atas kelompok. Kemudian pembuka terima kasih untuk nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu. Dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang bersihkan di lantai. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mohon Bapak Ibu untuk menjawab apa isi dari tabel ini. Tindakan guru mencatat 100 kali jendela buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Misalnya hari Senin. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar untuk pelajaran BCK. Pelajaran BCK itu? Pelajaran BCK. Pelajaran BCK. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Kemudian mungkin diminta untuk push up, itu termasuk juga hukuman. Kemudian mengganti kata tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar, itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCK, itu termasuk konsekuensi.
selanjutnya yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebanyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Selanjutnya prosedur pembentukan kesepakatan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bergerak pendapat. Jadi mereka itu disuruh menulis peraturan apa yang mereka ketahui, kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Kemudian ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat berarti tidak boleh terlambat ke sekolah, itu bisa diganti dengan kalimat positif datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian dijawab kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat secara bertahap. 4. Tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas sekolah atau tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 basic. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang terakhir, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang menuliskan atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian, sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk
teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, pernyataan dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka belajar dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau seberapa besar kita menghargai atau menyukai diri sendiri, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka punya banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif. Disiplin dan motivasi positif yang rutin saya lakukan yaitu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, mencium tangan orang yang lebih tua, atau mencium tangan guru dan orang tua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran maupun setiap melakukan kegiatan, menguatkan karakter melalui apel setiap pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional, menguatkan profil berkebinekaan global dengan menyanyikan lagu daerah di akhir pembelajaran serta bertoleransi. Mungkin ini dulu. Sudah Pak saya itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Jadi setiap pagi anak-anak dibiasakan untuk mencium tangan ibunya. Kemudian ini ada kegiatan mengolah sampah menjadi berkah. Kemudian ini ada kegiatan segitiga institusi. Kemudian ini ada melakukan budaya literasi pada anak. Kemudian kita selanjutnya ini adalah menggunakan teknologi. Kemudian kegiatan terakhir yaitu budaya lingkungan, di mana anak-anak dibiasakan untuk menanam dan merawat tumbuhan. Jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Saya bersama murid saya membuat keyakinan kelas. Kami juga membuat daftar konsekuensi yang kami terima apabila kami melanggar keyakinan kelas yang kami sepakati. Ini tentu sebagai keyakinan kelasnya. Kemudian ini ada prosesnya. Yang pertama, anak-anak disuruh membuat peraturan mereka ketahui. Kemudian lagi anak-anak menempelkan pada papan tulis. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat negatif menjadi positif. Kemudian adalah menjadi kesepakatan kelas. Terima kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian tiga, saya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini.
hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dari uraian Bapak Andri tadi, dari modul titik salur dan segala macam sampai tempat, seandainya semua bisa kita terapkan dan hebat, sempurna. Saya tadi cuma yang bisa dulu sesuatu sebagai petani, Pak. Tadinya modul berapa ya? Saya lupa. Pokoknya saya awal sesuatu dianggap kita sendiri sebagai guru, dianggap sebagai petani, dan sisa sebagai biji-bijinya. Bijinya oke, unggul. Petaninya sip. Tetapi kondisi alam atau iklim yang tidak memungkinkan menghasilkan panen yang tidak maksimal. Jadi, mari bertanya-tanya, apakah semua yang kita terapkan dalam satu kelas dengan situasi yang dia kembali ke rumah dengan situasi yang berbeda itu bisa menghasilkan anak yang sama juga gaya bisa dilakukan anak. Siswa tadi di sekolah kita beri pupuk yang sama, pendidikan yang sama ya. Tapi di rumah dengan lingkungan yang berbeda, dampaknya kan juga berbeda pada anak. Mungkin lingkungan juga mempengaruhi. Ya, jadi petani itu bukan hanya sebagai petani, kita harus lihat situasi lingkungannya. Walaupun kita sudah berusaha petani pinter, profesional dalam hal menanam, dari pupuk, pengairan dan bibit sudah sip, tapi lingkungan lelah dan banjir bandang pun juga menghasilkan cara yang baik. Begitu juga dengan anak. Kita dalam pembelajaran bagus, kita punya profesional, kita beli materi yang bagus, lingkungan rumah, ini masalah kita bisa handle, kita bisa amat tidak bisa rumah, dengan rumah juga sudah berbeda lagi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, silakan. Mungkin kalau silakan. Mengenai konsekuensi hukuman, yang ada konsekuensi dan hukuman. Nah, aku mau bertanya di Pak Siapa. Terima kasih Pak Andi ya. Kalau ini bertanya Pak Andi, tadi itu kan ada apa namanya? Kalau ini misalkan melakukan ini disebut apa hukuman? Sebanyak itu ya, Pernyataan. Ya, ada pernyataan seperti itu. Kalau ini konsekuensi, kalau ini hukuman. Mungkin saya pun sebagai guru juga mungkin belum memahami, atau anak-anak pun mungkin malah lebih belum memahami tentang apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman, Pak. Iya, karena rata-rata kita itu kalau misalnya niat kita misalnya itu memberi konsekuensi niat kita, tapi ternyata anak itu memaknainya dengan hukuman. Ya itu tolong Pak, saya kok belum paham Bapak tentang konsekuensi dan hukuman itu bedanya apa? Tapi kalau hukuman, kalau saya itu mereka mungkin merasa disakiti. Kalau sedangkan konsekuensi, jadi mereka berdiskusi apa toh penyebabnya ini yang sebenarnya jika kita melanggar ini. Konsekuensi kalau hukuman itu kita pada saat biar jelas kamu salah jelas. Tapi kalau konsekuensi melakukan kesalahan, ayo diganti gitu. Kamu ngelakuin salah kok supaya nggak diulangi dan nono sepuluh HP. Jadi kan pernyataan yang kertas merupakan ya kayak di meja elektroniknya kalau dia dihukum, ayo hukum denda 10.000, salah denda aja nggak masalah, aku punya uang. Tapi kalau konsekuensi tanggung jawab, tentunya tanggung jawab. Jadi itu termasuk konsekuensi ya. Padahal di situ
tadi jawabannya ada hukuman. Dan hukum uang, hukum denda uang, tapi wajib membersihkan, terpaksa dikembalikan itu belum. Itu nanti. Pokoknya hukuman bergerak, kapok itu loh. Menurut saya itu loh. Dalam pemahaman di situ tadi ada pernyataan tadi. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Ini demikian diskusi tentang modul 1.4. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sudah saya akhiri dan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Pagi, yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Karena hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas apa? Ada yang tahu silakan? Ada yang bisa? Menjaga kedisiplinan. Jadi contohnya kesepakatan kelas itu jadi kesepakatan kelas merupakan salah satu cara yang efektif untuk menciptakan iklim belajar yang positif dan kolaboratif di dalam kelas. Selain itu juga membuat kesepakatan kelas juga mengajarkan tentang pentingnya tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan bekerja secara kolektif. Nah, sekarang kalian tuliskan di masing-masing kertas ya, itu tentang peraturan yang kalian ketahui. Silakan ditulis 2 saja. 2 saja. Contoh peraturan yang kalian ketahui 2 saja. 2 peraturan yang kalian ketahui. Silakan tulis. Pak, 2 sudah. Ayo tulis. Dengan saja peraturan sudah ada. Peraturan saja tulis. Ya, boleh. Tulis dulu ya. So, pengetahuan kalian saja. Akan dicatat, papan tulis. Ini ya. Yang kedua, masukin dulu silakan. Jagalah kebersihan karena Allah adalah kedua kita. Belajarlah dengan bentuk cara belajar tanpa pandai. Ada. Nah, sekarang ya, dari apa yang kalian tulis tadi, mari kita buat satu kesepakatan yang sama. Intinya yang sama nanti kita tulis di sini ya. Dari sini, intinya ini mendengarkan guru saat menjelaskan, datang tepat waktu. Kalau mau tanya wajib angkat tangan, tidak boleh memotong pembicaraan. Kita tulis ya. Kita mau tulis
Saya titik. Cepat. Yang pertama, mendengarkan guru saat menjelaskan. Mendengarkan, mendengarkan, guru saat menjelaskan. Selanjutnya datang tepat waktu. Kemudian ini ada lagi, kalau mau tanya wajib angkat tangan. Kalau mau tanya wajib angkat tangan. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan guru. Tidak boleh makan di kelas, itu harus bayar. Cek. Tidak boleh makan di kelas. Apa beda? Jagalah kebersihan, jagalah kebersihan kelas. Saja. Jagalah kebersihan kelas. Ya. Karena sekarang coba kalian perhatikan, ini adalah kesepakatan kelas yang kalian buat tadi ya. Yang pertama, mendengarkan guru saat menjelaskan. Kemudian kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, kalau mau tanya wajib angkat tangan. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Yang kelima, tidak boleh makan di kelas. 6, tidak boleh ramai. 7, berbicara sopan. 8, menghormati guru dan teman. Yang 9, jagalah kebersihan kelas. Ini adalah kesepakatan yang telah kalian buat dalam satu kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana Pak? Caranya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini contoh. Ini yang satu coba lihat, mendengarkan guru saat menjelaskan. Ini kalimatnya tidak negatif apa positif? Aku mendengarkan guruku saat menjelaskan. Nah, contohnya juga seperti itu. Silakan. Yang menulis Fatima. Silakan. Cepat. Tulis ini. Oke. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Berapa itu? Berapa poin?
menggunakan guruku saat jelaskan tulis. Aku selalu mendengarkan baik, sekarang coba perhatikan. Yang pertama, ini adalah keyakinan kelas kita ya. Yang pertama, coba perhatikan. Aku selalu mendengarkan guru saat menjelaskan. Bisa disepakati? Bisa. Terus, Datang tepat waktu adalah hal yang menyenangkan bagiku. sepakat ya. Papat. Yang ketiga, Aku selalu angkat tangan jika ingin bertanya. sepakati? Memotong pembicaraan guru adalah yang paling aku hindari. Kelima, Makan saat istirahat adalah kewajibanku. sepakati? Bisa. Nah, Aku selalu mendengarkan menghormati guru dan temanku. Menjaga kebersihan kelas dan perilaku. menjaga kebersihan kelas adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Jadi nomor 1 sampai nomor 9 ini semua bisa disepakati? Bisa dilakukan dalam kelas kita? Ada yang bertanya tentang keyakinan kelas ini? Silakan. Ada. Nah, kalau tidak ada, berarti ini bisa kita jalankan ya dalam pembelajaran kita nanti. Bila ada tambahan, nanti kita tambah sewaktu-waktu ya. Jelas semuanya? Baik, demikian kesepakatan kelas kita. Jadi hari ini kita sudah membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang wajib ditaati oleh semua warga kelas. Siapa saja warga kelas itu? Yang di sana. Siapa? Oke, nah, jadi warga kelas itu adalah bagian semuanya wajib melaksanakan keyakinan kelas kita ini ya. Saya pahami? Oke, demikian pembuatan kesepakatan kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.